Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Pak Guru Desa Jurnal. Baik teman-teman pejuang ASN, CPNS maupun P3K. Di video kali ini Pak Guru Desa Jurnal akan memberikan contoh soal-soal FR yang keluar tahun lalu dan yang keluar periode ini atau tahun ini tahun 2024 yang sudah tes di berbagai macam instansi pusat, daerah maupun pemprov. Yang pertama untuk kisi-kisi penata kelola jalan jembatan alih pertama 2024 bisa dilihat di layar. Kemudian juga saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah membeli soal di Pak Guru Desa Jurnal. Alhamdulillah sudah ada yang memberikan testimoni dan mendapatkan peringkat terbaik di formasinya. Alhamdulillahirobbilalamin. Beliau dari instansi PUPR ada di Kalimantan. Nanti saya tampilkan untuk bukti screenshotnya. Saya bangga banget kepada teman-teman yang sudah membeli soal, kemudian untuk belajar yang lebih giat lagi, karena untuk hasil yang maksimal kita tentunya harus belajar lebih giat lagi, lebih dipersiapkan, karena ketika kita sudah sampai di titik SKB atau soal teknis itu adalah udah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Baik teman-teman, untuk penata kelola jalan jembatan alih pertama maupun penata laksana jalan dan jembatan untuk pemula maupun terampil, untuk kisi-kisinya adalah sama, yaitu untuk kompetensi umumnya adalah kebijakan atau peraturan perundang-undangan terkait infrastruktur jalan dan jembatan, kemudian teori-teori pada bidang keilmuan terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, kemudian kompetensi khusus ada perencanaan teknis jalan dan jembatan terowongan, pelaksanaan konstruksi jalan, pelaksanaan konstruksi jembatan dan terowongan, preservasi jalan dan jembatan terowongan, lingkungan dan keselamatan jalan, pengadaan lahan dan dampak sosial, pendanaan jalan, jembatan dan terowongan, pengoperasian lalu lintas dan bahan uji mutu. Kemudian saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, apabila teman-teman semuanya membeli paket latihan soal khususnya untuk penata kelola jalan dan jembatan dari Pak Guru Desa Jurnal, ada dari pihak lain atau pihak ketiga, itu adalah dari pihak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemarin juga sudah saya sampaikan, ternyata dari beliaunya tidak ada untuk etikat baiknya, enggak apa-apa. Di sini saya ingin memaparkan beberapa contoh-contoh soal yang FR atau keluar di beberapa periode minggu ini ya. Yang pertama adalah soalnya seperti yang saya tayangkan, ada di nomor 3, perihal kendaraan prioritas di Indonesia sudah diatur dalam pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang LLAJ di bawah ini. Manakah yang harus diprioritaskan jika terjadi bersamaan di jalan? A. Ambulans yang membawa orang sakit. B. Iring-iringan presiden. C. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. D. Kendaraan pemadam kebakaran damkar yang sedang melaksanakan tugas. Dan E. Konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Jawabannya adalah D. Kendaraan pemadam kebakaran harus diprioritaskan karena mereka sedang dalam tugas penting, yaitu memadamkan api dan menyelamatkan banyak nyawa. Mereka perlu cepat sampai di lokasi kebakaran untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan potensi hilang nyawa yang lebih banyak. Oleh karena itu, kendaraan lain di jalan harus memberi jalan dan memprioritaskan kendaraan pemadam kebakaran adalah paling utama. Menurut pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang LLAJ, kendaraan yang mendapatkan prioritas adalah yang pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Kemudian kendaraan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan, kendaraan untuk tugas kesehatan, kendaraan pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara, kendaraan yang digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, kendaraan operasional Tentara Nasional Indonesia, dan ketujuh adalah kendaraan dinas pejabat negara lainnya yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian soal-soal yang FR lagi, yaitu mengenai terowongan nomor 5. Terowongan yang dibuat untuk kepentingan lalu lintas air di kanal-kanal dan sungai-sungai yang menghubungkan satu kanal atau sungai ke kanal lainnya disebut dengan terowongan apa? A. Terowongan navigasi. B. Terowongan pejalan kaki. C. Terowongan jalan raya. D. Terowongan transportasi di tambang bawah tanah. Dan E. Terowongan perier. Jawabannya adalah A. Terowongan navigasi adalah jenis terowongan yang dibuat khusus untuk kepentingan lalu lintas air. Terowongan ini biasanya dibangun dengan kanal-kanal atau sungai-sungai dan berfungsi untuk menghubungkan satu kanal atau sungai ke kanal atau sungai lainnya. Pembangunan terowongan navigasi memungkinkan kapal dan perahu untuk berlayar melalui rute yang sebelumnya tidak dapat diakses atau sulit dijangkau. Dengan demikian, terowongan navigasi memfasilitasi transportasi dan perdagangan antar wilayah yang dilayani oleh kanal atau sungai tersebut. Terowongan navigasi dapat ditemukan di berbagai bagian dunia dan seringkali menjadi bagian penting dari infrastruktur transportasi suatu negara. Contoh terkenal dari terowongan navigasi tersebut, terowongan kanal Dumidi di Prancis dan terowongan Standard Gauge di Inggris. Oke teman-teman, saya tadi lupa untuk memberi informasi kepada teman-teman. Untuk teman-teman semuanya yang ingin membeli soal paket latihan soal penata kelola jalan dan jembatan asli FR, teman-teman bisa klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini.
Kemudian soal yang effort lagi adalah soal nomor 8. Metode pembuatan terowongan yang dibuat dengan cara menggali sebuah trench pada tanah, kemudian dinding dan atap terowongan dikonstruksikan di dalam galian. Sesudah itu galian ditimbun kembali dan seluruh struktur berada di bawah timbunan tanah. Disebut juga dengan metode A. Underwater tunnel, B. Extern dead load, C. Rock tunnel, D. Soft ground tunnel, E. Cut and cover tunnel. Jawabannya adalah E. Metode pembuatan terowongan yang dibuat dengan cara menggali sebuah galian pada tanah, kemudian dinding dan atap terowongan dikonstruksikan di dalam galian, dan selanjutnya galian ditimbun kembali sehingga seluruh struktur terowongan berada di bawah timbunan tanah. Disebut juga dengan metode cut and cover tunnel atau terowongan cut and cover. Metode cut and cover tunnel adalah salah satu metode konstruksi terowongan yang relatif sederhana. Pada metode ini, sebuah galian dangkal digali di tanah, kemudian dinding dan atap terowongan dibangun di dalam galian tersebut. Setelah itu, galian ditimbun kembali dengan tanah sehingga seluruh struktur terowongan berada di bawah timbunan tanah. Metode ini biasanya digunakan untuk terowongan dengan kedalaman dangkal dan di area yang tidak terlalu padat. Metode cut and cover tunnel dapat diterapkan untuk berbagai jenis terowongan seperti terowongan jalan raya, terowongan kereta api, atau terowongan bawah air. Salah satu keuntungan metode cut and cover tunnel adalah kemudahan dalam konstruksi dan pengaturan ruang di dalam terowongan. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu adanya gangguan yang cukup besar pada permukaan tanah selama proses konstruksi. Soal yang effort lagi adalah beberapa contoh-contoh soal yang mengenai dengan pembinaan jasa konstruksi ya, karena perencanaan jembatan tentunya menggunakan jasa atau kontrak, yaitu dengan seperti contoh-contoh soal mengenai jasa konstruksi yang seperti ini. Ini ada di soal nomor 1099 ya. Organisasi perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi menerima pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik. Organisasi perangkat daerah yang membidangi jasa konstruksi melakukan validasi substansi pengaduan masyarakat. Validasi substansi pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi apa saja? A. Tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi. B. Tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi, dan tertib pengawasan jasa konstruksi. Dan C. Tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi, tertib pengawasan jasa konstruksi, tertib usaha jasa konstruksi, dan tertib pengawasan jasa konstruksi, tertib usaha jasa konstruksi, serta penyelenggaraan jasa konstruksi. Semua jawaban benar. Ini soalnya hampir mirip-mirip ya. Nanti pada saat pelaksanaan pun, pada saat ujian, nanti banyak soal yang mirip-mirip ya. Jadi pilihan gandanya juga ya mirip-mirip ya. Ada cuma perbedaan beberapa jenis kalimat maupun yang lainnya yang nanti artinya itu berbeda ya. Nomor 1099 jawabannya adalah A. Validasi substansi pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dan atau tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi. Kemudian masih mengenai FR lagi, mengenai jasa konstruksi, ada di soal nomor ini 1050. Ini adalah pemerintah pusat ya, kewenangannya ini juga beberapa tahun yang lalu juga keluar. Nah, kemarin juga ada FR ini keluar juga. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional, pemerintah pusat memiliki kewenangan sebagai berikut yang benar adalah A. Menetapkan standar remunerasi minimal kerja konstruksi, B. Menyelenggarakan pengawasan sistem pelatihan dan standar remunerasi minimal kerja konstruksi, C. Menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi, lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi, D. Menyelenggarakan registrasi tenaga dan konstruksi, dan E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah semua jawaban benar. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional, pemerintah pusat memiliki kewenangan sebagai berikut: mengembangkan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi, memberdayakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi nasional, menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja konstruksi strategis dan percontohan, mengembangkan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi, menetapkan standar remunerasi minimal kerja konstruksi, menyelenggarakan pengawasan sistem pelatihan dan standar remunerasi minimal kerja konstruksi, menyelenggarakan akreditasi bagi asosiasi, lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi, menyelenggarakan registrasi tenaga kerja konstruksi, menyelenggarakan registrasi pengalaman profesional tenaga kerja konstruksi serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang konstruksi, dan C. Menyelenggarakan penyertaan tenaga kerja konstruksi asing.
Dan K. Membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh asosiasi profesi atau lembaga pendidikan dan pelatihan. Kemudian ada soal FR lagi yang lain. Nah, kita cari ya, yaitu mengenai mana tadi. Nah, kita lihat. Nah, ini nih teknikus. Nah, ini nih ya teman-teman. Untuk soal FR yang berikutnya tadi aku dapat itu WA juga dari teman-temannya sudah tes, itu katanya yang keluar itu ya, tadi sudah saya cek ya. Nah, ini berikut adalah pengertian dari pemeliharaan berkala jalan. Jadi ada rutin dan berkala dan lain-lain. Tadi jangan sampai ketika kita ditanya soal seperti ini kita tidak paham ya mengenai pengertian dari pemeliharaan berkala itu seperti apa ya. Berikut adalah pengertian dari pemeliharaan berkala jalan. A. Jenis pekerjaannya dilakukan seperti kegiatan pemeliharaan rutin. B. Kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. C. Kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. D. Kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian atau tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Dan E. Peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan, atau kegiatan peningkatan struktur jalan termasuk bahan pelengkap dan perlengkapan jalannya tanpa peningkatan kapasitas. Mungkin sebagai orang awam kita menilai semuanya benar, tapi kita bisa melihat maknanya ya dari beberapa kalimat itu memang berbeda. Jawabannya adalah C yang paling tepat. Kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap merupakan pengertian dari pemeliharaan rutin ya. Kegiatan penanganan pencegahan terjadi kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian atau tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana merupakan pengertian dari rehabilitasi. Kemudian peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan, atau kegiatan peningkatan struktur jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan jalannya tanpa peningkatan kapasitas merupakan pengertian dari rekonstruksi. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya. Untuk pemeliharaan berkala, kegiatan penanganan pencegahan kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana. Mungkin itu aja teman-teman untuk teman-teman yang pengen membeli soal-soal dari penata kelola jalan dan jembatan, bisa dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.